Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah atau di luar rumah. Yang di rumah mungkin posisi mempersiapkan diri untuk tidur, dan juga yang ada di luar rumah mungkin mempunyai kegiatan, atau yang ada di kota atau di luar kota, atau yang ada dalam negara atau di luar negara. Saya tetapi doain kepada semuanya yang selalu setia menonton video saya ini atau dari Barakatul Karomah Sukabumi. Tiada lain yang sakit, semoga secepatnya Allah mengangkat kena penyakitnya. Penyakit dohir atau penyakit batin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan semuanya. Dan jika ada yang selama ini posisinya lagi lemah ekonominya atau lagi posisinya menurun dalam bidang ekonominya, yang ada di tempat jualan atau di rukonya, saya tetap doain semoga dilancarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang jualannya. Dan mungkin juga yang ada menonton selalu setia kepada MBK Channel atau Barakatul Karomah Sukabumi. Tukang tani pun selalu saya mendoakan semoga tiada lain, semoga taninya disecepatkan hasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga juga yang ada di keluar kota semoga lagi berjuang dan mencari rezeki kiswah nafkah sebagai anak kerabinya. Saya tetap doain semoga yang di luar negeri mencari rezeki bisa bila mana kembali kepada kita lagi ke Indonesia, semoga diberikan kelancaran mencari rezeki, bisa kembali kita silaturahmi dengan saya, apalagi kalau ada waktu ditunggu di Barakatul Karomah Sukabumi. Walaupun lewat media tetap saya mengucapkan silaturahmi, semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan ini saya malam Selasa kurang lebih jam 10 malam saya akan membuka rahasia-rahasia yang selama ini mungkin kita ditakuti tiada lain, kita akan kedatangan hari kiamat, yaitu kehancurannya dunia secara syariat. Yang selama ini kita yang selalu digembor-gembor lewat media mungkin kedatangannya Dajjal. Kedatangannya Dajjal banyak bermunculan dari segi para ustadz, para kiai atau netizen yang selalu berkomentar di dalam media medsos atau media sosial. Boleh seperti itu, nggak apa-apa, karena tiada lain untuk mengingatkan kita lebih cenderung kedatangannya hari kiamat. Tiada lain supaya mempersiapkan diri mau kedatangan hari kiamat untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah saya di sini akan membahas tentang masalah Dajjal adalah Dajjalnya Dajjal, hakikat Dajjal. Kalau secara syariat kita ceritain dulu tentang masalah Dajjal syariat. Banyak ulama yang selalu mengatakan tentang kemunculannya Dajjal sampai dibahas sampai ke 10 perkara dari kata Dajjal atau arti kata Dajjal. Yang pertama, ulama telah menyebutkan kata Dajjal itu adalah pendusta, pembohong. Itu Dajjal secara syariat, pendusta. Bila mana kita merayu kepada kita, mungkin yang selama dalam syariat adalah pembohong.
Yang kedua dikatakan para ulama kata dajjal itu adaz. Adaj. Adaj itu bisa dikatakan mengecat. Mengecat unta dengan tersebut dajjal. Mengecat adalah mengecat menutup mata. Menutup mata. Jadi matanya dicet. Jadi bisa mengatakan dajjal itu matanya satu, yang satunya dicet. Gitu. Ada ulama mengatakan. Yang ketiga ada yang mengatakan dajjal itu yang selalu menjelajahi ke segulu, menjelajahi ke segenap seluruh atau ke seluruh penjuru bumi, yang selalu berkata di antaranya mengatakan yang benar ini padahal di sisi lain yang salah. Itu adalah dajjal juga. Ada juga yang mengatakan ulama yang disebut dajjal itu menempuh menjelajahi yang sangat jauh di bumi itu. Mungkin ke negara lain, negara barat, negara Indonesia itu yang selalu dikatakan oleh dajjal. Menjelajahi. Yang keenam, bisa mengatakan karena dajjal disebut dajjal itu memperdayakan manusia kejahatan. Supaya manusia supaya jahat. Ini cerita syariat dulu nih. Supaya paham. Selalu memperdayakan supaya bagaimana manusia supaya melakukan kejahatan. Apapun kejahatan itu yang selalu membisikkan di dalam diri kita, yang penting mendapatkan keuntungan buat dirinya juga. Ada juga yang ketujuh yang mengatakan dajjal itu mengacaukan pikiran. Pikiran kita menjadi kacau, tak karuan dengan segala pikiran. Nah, itu salah satunya di dalam menjelaskan salah satunya di antaranya jalma kacau pikirannya rasa ketakutan, dan rasa ketakutan akan kedatangan dajjal. Kalau korin-korinnya ada di kepala akan kacau itu manusia kalau mendengarkan kata dajjal. Atau yang dikatakan dari dajjal itu penyepuh atau meliputi dengan baju-baju harga, atau menyipuh lah, atau menyipuh di dalamnya bagus, di dalamnya jelek, di luarnya bagus. Bagaimana cara menyipuh? Contohnya kita walaupun seperti apapun, dajjal contoh secara syariat menyipuh. Luarnya namanya Islam, bagus tapi jeroanah bukan. Akan menggerogoti, akan menghancurkan bagaimana caranya Islam, atau menyelimuti ke kampung-kampung, ke masjid-masjid secara syariat. Itu adalah tongkrongan biasa ikut Rajab dan Maulud, tapi tiada lain mencari keselemahan dalam Islam. Ada juga yang dikatakan dajjal itu mempoles. Nah, itu yang sudah barusan mempoles. Yang dikatakan asif inti daripada kata dajjal itu yang bisa menutup atau mata satu. Mata satu yaitu yang tadi dicet. Dajjal itu adalah dajjal itu tiada lain yang menutup mata. Nah, itu secara syariat. Maka dalam ulama, dajjal itu selalu yang orang mengatakan di dalam kitab yang lainnya, dalam surat Al-Kahfi, man hafadha asyara ayatin min awalin suratil kahfi usima minad dajjal. Siapapun yang telah selalu menghafalkan atau mendawamkan surat Al-Kahfi yang awal sampai ke ujungnya Rosada, itu orang akan diraksa dari dajjal, kedatangan dajjal. Itu cerita syariat.
Cerita syariat. Kalau untuk memperpanjang, saya di sini tidak akan menceritakan tentang syariat. Tapi di sini saya akan menjelaskan inti daripada kata Dajjal itu secara hakikatnya. Kenapa harus diceritakan secara hakikatnya? Karena yang sebenarnya Dajjal itu adalah secara hakikatnya selalu ada di dalam tubuh kita ini sifat-sifatnya. Bisa kemungkinan sifatnya Dajjal, bisa kemungkinannya dirinya jadi Dajjal. Nah, makanya yang tadi dari syariat. Ini termasuk salah satunya menceritakan ayat mutasabihat. Yang bagaimana contohnya, saya menceritakan dulu dari mata dohir dan mata batin. Yang bisa dikatakan Dajjal itu adalah picak. Picaknya Dajjal berarti mata satu. Cuma yang melihat matanya satu. Mata yang satu lagi adalah tertutup. Kalau dari syariat tadi dicat atau misal dipoles. Kalau dari di sisi hakikat, mata satu itu buat apa? Ada mata dohir dan ada mata batin. Mata dohir adalah mata ini kita yang bisa dikatakan mata basar. Nah, ini mata basar. Mata penglihatan secara fisik. Ada yang mata fisiknya bisa jelas, bisa melihat Quran, alhamdulillah. Semuanya itu kelihatan oleh sekasat mata. Atau secara keilmuan yang ada dalam kepala, pinternya minta ampun. Masya Allah, kalau urusan dunia dia yang paling depan, yang paling terdepan. Kalau urusan dunia, kalau urusan syariat dia yang paling terdepan karena dia sangat pintar. Bagaimana kalau urusan akhirat? Nah, itu yang dikatakan mata batin atau mata ruh, yang dikatakan mata basyiroh. Mata ruh kita tertutup. Tertutup dengan apa? Banyak tertutup dengan hijab. Nah, yang dikata yang sebenarnya mata yang di sisi Allah itu bisa dikatakan dalam kitab Sirul Asrar mata kecil. Mata kecil pun bisa melihat. Kalau dari kata melihat itu kita bisa melihat sifat-sifat Allah atau mengenal Allah yang bernama Allah. Itu baru dikatakan mata kecil. Mata kecil pun juga masih tertutup. Bagaimana mata besar tentang masalah ilmu babakan hakikat marifat. Mata kecil pun juga belum tertutup. Nah, kalau kita siapapun yang ingin membawa, mungkin para ustadz, para kiai, kita sama-sama untuk membawa umat manusia atau umat Islam ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin beberapa tahun lagi, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin beberapa hari lagi kita ada kedatangan tamu yang tak diundang, cuma diutus memang dari Allah, yaitu malaikat Ajrail. Kita membawa sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai para ustadz dan kiai, marilah kita yuk buka secara mata batin kita. Jangan sampai kita cuma mengenal kepada Allah itu baru nama doang. Mata ruhnya kita buka. Kalau sudah dibuka mata ruhnya, insya Allah di sini bisa kita menggusur, bisa kita membawa sebagai umat atau jamaah atau murid kepada Allah, karena kitanya sudah dibukakin oleh Allah. Nah, seandainya kalau kita membawa mata satu, bagaimana? Secara ilmu syariat, alhamdulillah, yang dikatakan dalil, hadis, dan yang lainnya ilmu fikih adalah ilmu syariat. Nah, dengan ilmu syariat itu menggusur masyarakat kita kepada Allah. Bagaimana kita menggusur kepada Allah? Baru kita jelasinnya cuma urusan doang, urusan di dunia doang, atau fisiknya doang, atau mata basyariahnya. Sedangkan yang menyaksikan tiada lain urusan kita besok atau lusa akan dihadapan kepada Allah.
Ruh kita berkata dengan asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan diri kita kepada Allah. Apakah ini udah pernah menyaksikan secara diri? Mungkin diri enggak. Jangankan bapak-bapak, jangan pemirsa yang dimanapun Anda berada. Yang di dalam hati pun juga ruh yang seharusnya menyaksikan itu. Ternyata ruhnya belum bisa menyaksikan. Nah, kita membawa masyarakat dan para jamaah baru membawa mata satu. Bagaimana kalau udah nyampe? Nah, kalau udah nyampe ke sana, kita langsung harus banyaklah kita beramal atau lewat pengajian babakan hakikat ma'rifat itu kan kebuka. Bisa celaka kah? Kita bisa nuntut secara syariat doang. Kalau secara syariat memang di dunia unggul cukup. Kalau di akhirat bagaimana? Di akhirat kan berhadapan di Allah, sedangkan kita yang membawanya, kita sebagai ustaz punya gelar yang membawanya masyarakat kita kepada Allah, kita pun juga bingung. Paling katanya semoga aja, semoga dan semoga. Kalau terus-terus semoga orang jadi bingung. Kenapa? Jadi capek loh untuk mendua terus semoga dan semoga, ternyata tidak ada hasilnya begini terus. Apalagi di dunia, di akhirat pun capek. Masih agak termasuk untung para ustadz, saya tidak menyalahkan, tapi bawalah masyarakat, bawalah jamaah tiada lain kepada Allah secara dohirna dan secara batinnya. Jangan sampai dibawa sampai ke tujuan kita tiada lain, baru nyampe ke muka syafah berhentilah di situ. Bila mana nyampe di situ jadi bingung ke sana juga. Pemirsa pun juga yang telah melihat jadi bingung, yang menggusur jadi bingung, apalagi tidak digusur. Ini bawalah kita. Nah, kalau mata batin kita selalu tertutup seperti ini, gak mau untuk dibuka lewat pengajian atau lewat dzikir, maka itulah hakikatnya dajjal di sisi Allah. Matanya satu, baru matanya dohir melihat, mata batinnya masih bingung. Kalau keadaan kita masih bingung, tetap maka kita harus datanglah ke tempat babakan kolbu. Insya Allah kalau kita datang ke tempat kolbu, akan menuduhkan atau menunjukkan jalan yang siratal mustaqim, jalan yang benar di situ. Nah, ke sini jalannya, jangan sampai kita melakukan mata satu, sedangkan mata dunia sudah bisa. Kalau mata akhirat itu adalah ruh kita akan berhadapan jeung Gusti Allah. Bagaimana, apakah kita hadapan udah menyaksikan atau belum? Jangankan menyaksikan kepada Allah, nyaksikan kepada Nabi Muhammad syariat pun tidak pernah. Cuma ada cirinya doang, adalah Raudhah atau Nabi makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kalau kita dibuka secara hakikatnya, dengan Allah itu bisa melihat wujudnya Allah, dengan Rasul itu bisa melihat wujudnya Rasul secara penglihatan mata basyirah. Kalau sudah dibukakan oleh Allah secara mata basyirah, insya Allah di situ akan menunjukkan keselamatan. Dengan baru penyampaian kita untuk menjadi, jangan sampai kita menjadi dajjal hakikat atau di sisi Allah. Nah, berarti lamun kita selalu melakukan sifat-sifatnya dajjal, kalau kita masih mata ini tertutup, atau misalkan untuk dibukakan untuk dibukakan ayeuna matanya nggak mau. Nah, di situ berarti disitulah mengendap sifat-sifat dajjal. Mengendap, nggak bakalan kesal, jadi bingung. Ntar bisa masuk dari golongan-golongan yang lainnya yang ingin menghancurkan hidupnya, ternyata adalah iblis, bangsa setan, membujuk dengan ruh supaya melanggar dengan keinginan
Yang seperti tadi di dalam syariat selalu menyuruh kejahatan. Makanya terus mengikuti dia. Nah itu dajjal itu yang selalu hawa nafsunya mempenjarakan ruh. Maka kita bisa datang lewat pengajian, bisa langsung lewat dzikir kepada mursyid-mursyid dimanapun Anda berada. Datangilah tentang masalah ulama akhirat yang menunjukin ke akhirat, yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan ketemu dengan para mursyid kalian, insya Allah di situ ketemu. Akan diunjukin. Nah kebanyakan sekarang mungkin dari itu tidak diunjukkan. Mungkin tidak diunjukkan. Mungkin itu juga para mursyidnya mengaku mursyid cuman belum mengenal. Disitulah kalau belum mengenal jadi datangnya kebingungan juga buat umat manusia atau umat Islam. Itulah yang dinamakan hakikat dajjal. Nah menjelajahi itu bagaimana cara menjelajahi? Nah menjelajahi secara syariat mah memang menjelahi ke masyriq ke maghrib. Menjelajahinya bagaimana? Menjelajahi, nah ini nafsu kita yang selalu kerja keras apapun melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tangan kita selalu banyak maksiat, mulut kita selalu banyak maksiat, telinga pun juga banyak maksiat. Nah dengan kemaksiatan itu selalu menjelajahi kebohongan dan kejahilan. Nah ini diantaranya siapapun yang telah melihat dan memahami tentang hakikatnya dajjal, berarti kita ditakut-takutin datangnya dajjal. Ternyata sifatnya dajjal itu adalah di dalam diri kita. Bisakah itu dajjal itu bisa dibunuh? Bisa. Kalau Allah kehendaknya di dalam cerita itu di akhir kiamat, di akhirat tiada lain entar yang bisa menghancurkan dajjal itu siapa? Yang bisa membunuh dajjal itu siapa? Adalah Allah turunkan, yaitu Imam Mahdi atau Imam Mahdi yang menunjukkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan cerita itu adalah Nabi Isa akan turun, akan membunuh dengan dajjal. Nah itu secara syariat. Nah di dalam diri kita siapa sebenarnya yang itu Imam Mahdi yang selalu menunjukkan kepada kita? Imam Mahdi itu adalah Isa. Nah Esanya Allah. Di dalam hati kita kalau sudah dibukakan tentang kebabakan hakikat, akan membukakan itu Imam Mahdi. Akan diturunkan itu Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Isa kalau bahasa syariat. Padahal sebenar Isa itu adalah tiada lain. Memang Isa secara syariat mah itu Rasul diutus Allah. Cuman dipakai namanya kepada makhluk. Nama keesaannya Allah. Nah esanya Allah akan turun. Keahadannya, ketunggalan ini akan menghancurkan sifat-sifat dajjal yang sebenarnya. Yang tadi mata hati kita buta. Tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat bangsa setan, tidak bisa melihat dajjal, tidak melihat secara hakikat dan ma'rifatnya, tidak bisa. Kalau sudah datang ke tempat pengajian atau datang ke tempat babakan keilmuan tauhid atau hakikat ma'rifatnya, akan mengenal di situ yang bernama Imam Mahdi akan turun itu membunuh. Nah kalau sudah dibunuh dengan esanya Allah, nah aplikasikan la haula wala quwata illa billah, karena kita ini diusik, digerakkan tiada lain hanya ke Gusti Allah. Nah kalau sudah seperti itu bisa dibunuh. Sudah dibunuh, kedajjalannya, matanya
Jadi disitulah akan menguasai adalah muslim, cerita dalam syariat. Akan menguasai ini adalah agama pemasrahan, karena di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, kalau nggak salah di dalam surat Al-A'raf, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Nah, hei orang yang percaya, kenapa? Karena di sini sudah dibukakan, jadi percaya kepada Allah. Udkhuluha, masuklah engkau, fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, sempurna. Sempurnanya dohir, sempurnanya batin. Kan di situ akan memasrahkan apapun yang kita punya. Jangankan yang kita punya, diri ini pun termasuk milik Allah. Nah, di situ silmi kapah secara dohirna dan secara batinnya tiada lain adalah milik Allah. Itulah di situ akan kemunculan. Nah, di situ kan sedikit mulai terbuka. Kalau secara ingin mendengarkan ini, insya Allah akan bermanfaat kepada siapapun. Akan tidak asan ditakuti datangnya Dajjal, tidak ditakuti. Tetap kita untuk dominan, untuk melaksanakan, lebih melakukan ibadah kepada lebih banyak lagi, insya Allah. Di situ bisa, semoga kita akan kembali kepada Allah, yaitu di dalam Islam yang sempurna. Nah, itu dari hakikatnya Dajjal atau hakikatnya Imam Mahdi akan terbuka lewat pengajian ini di Majelis Barokatul Karomah, insya Allah. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini telah menonton kepada kita, saya tetap doain juga semoga Anda kalian, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian yang sudah menonton atau selalu setia menonton MBK Channel, semoga diberikan keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan mata batinnya supaya lebih mengenal, supaya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang suka kepada video ini, yang suka kepada pengajian ini, supaya jangan sampai ketinggalan, silahkan share, subscribe, nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.